Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahidi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, berikut lagi ada pertanyaan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah bisnis untuk memaksimalkan dana dari investor? Oke, bicara, saya udah dapat dana nih dari investor. Kira-kira saya gunakan untuk apa? Kalau pertanyaan itu muncul setelah Anda dapat dana, berarti Anda udah salah. Karena tadi biasanya pada saat Anda minta dana ke investor, Anda sudah tahu dana tersebut dipergunakan untuk apa. Jadi jangan pernah berpikir, saya dapat dulu lah dana dari investor, baru saya berpikir akan keluarkan dana ini untuk apa. Bicara masalah investor, apabila investor tersebut profesional, bukan investor yang sekedar mungkin teman dekat punya dana lebih, keluarga, orang tua punya dana lebih. Bicara investor profesional, dia sebelum mengucurkan dananya pasti akan bertanya, kamu butuh berapa? 100 juta? 1 miliar? Tolong dirinci dong, 1 miliar ini untuk apa aja sih? Berapa sih untuk katakan setup outlet? Berapa yang untuk bayar karyawan? Berapa yang untuk pembelanjaan raw material? Berapa yang untuk katakan pengembangan sistem dan segala macam. Nah, semua hal ini harus terdefinisi sebelum mendapatkan dana. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan dana investor, pastikan semua dana itu teralokasi sesuai dengan rencana. Tapi tentunya sebuah rencana tidak bisa 100% sesuai ya. Karena keadaan di lapangan terkadang membuat rencana kita harus berubah. Yang penting apa? Pastikan seluruh dana investor itu transparan, dipergunakan untuk apa saja, tidak dipergunakan untuk justru malah kepentingan pribadi. Katakan, oke, saya udah dapat investasi 1 miliar, wah saya butuh kendaraan operasional pribadi karena saya direktur gitu. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya salah. Jadi kalau bicara maksimal, pastikan semua dana investor ini terserap untuk mengembangkan usaha. Dan saya punya prinsip, ini saya pribadi punya prinsip, yang namanya dana investasi itu biasanya yang kita gunakan untuk pengeluaran jangka panjang. Bukan, contoh, katakan saya mau buka outlet, tadi restoran Jepang, justru untuk misalnya setup outletnya, misalnya bayar furniture, kitchen, itulah yang saya butuhkan dana investasi. Kenapa? Karena ini returnnya long term. Tidak bisa setelah saya setup furniture, dalam waktu 3 bulan uangnya kembali. Ini long term, saya butuh investor. Sementara dana-dana yang untuk keperluan sehari-hari, itu saya harus optimalkan dari omset penjualan. Sehingga saya kalau bicara dengan investor, kenapa sih kamu perlu dana tambahan? Oh, saya untuk buka outlet, ini baru bisa return selama 3-4 tahun. Tapi kalau saya butuh untuk bayar gaji, karena besok saya udah nggak bisa bayar gaji, sales saya tidak tumbuh ya, orang juga khawatir akan investasi. Jadi kalau saya punya prinsip, semua dana investasi ini sebaiknya dipergunakan untuk yang sifatnya jangka panjang. Atau biasanya kalau dalam istilah ekonomi itu capital expenditure, di mana dana itu yang dikeluarkan untuk yang sifatnya jangka panjang. Jadi maksimalkan penggunaan dana investasi ini bukan berarti diinvestasikan 1 miliar habis 1 miliar, bukan seperti itu. Dihabiskan 1 miliar boleh habis 1 miliar, tapi ekspektasi terhadap perkembangan bisnisnya tercapai. Itu baru kategori maksimal. Jadi bukan berarti saya 1 miliar, saya sudah spend 1 miliar tapi sales saya tidak tumbuh. Pasti investor akan kecewa. Tapi saya spend 1 miliar, habis semua dana yang diinvestasikan, tapi sales saya, lihat, sebulan saya bisa dapat sales 500 juta. Jadi dalam 1 tahun saya bisa punya omset 6 miliar dengan ekspektasi keuntungan misalnya bersih 30%, berarti sekitar 1,8 miliar. Berarti apa? Dana yang diinvestasikan di awal 1 miliar tadi itu memiliki potensi perkembangan di masa mendatang. Itu baru optimal. Jadi bukan berarti maksimal tuh habis dan tidak ada
pertumbuhan sama sekali. Optimal itu manakala dananya sesuai dialokasikan dan pertumbuhan bisnisnya juga sesuai yang diharapkan. Dari sini investor tentunya kalaupun Anda membutuhkan dana tambahan, pasti dia akan dengan senang hati apabila melihat pertumbuhan bisnisnya cukup baik. Jadi usahakan selalu dana investasi itu dioptimalkan untuk perkembangan bisnis, bukan hal-hal yang konsumtif untuk membuat diri Anda lebih nyaman atau lebih prestis, tapi semua untuk perkembangan bisnis. Saya yakin investor akan happy berapapun angka, tidak akan jadi concern apabila pertumbuhannya juga seiring dengan angka yang diinvestasikan. Investasi 1 triliun, salesnya 5 triliun, why not? Investasi 100 juta, salesnya 50 juta, ya berapapun nominalnya akan jadi kecewa. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia, semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.